Selanjutnya adalah ini merupakan gambaran dari mind mapping yang tadi saya sebutkan, salah satu struktur untuk mengumpulkan informasi yang sudah kita terima dari luar. Nah, termasuk di dalamnya ternyata saya dapat gambaran mind mapping berikut dengan si using tadi six head stage tadi gitu. Jadi ada di sini six thinking heads. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu teori cara berpikir sebetulnya. Jadi kita punya ada ada enam maaf, cara berpikir kita. Ada yang berpikir tipenya white atau pakai topi putih, terus udah gitu white hat, terus yellow hat, green hat, red hat, blue hat, sama black hat. Teman-teman bisa lihat di sini gambarnya, bisa baca juga. Apa aja cabang-cabangnya. Cabang-cabang itu adalah penggambaran sebetulnya penjelasan statement singkat dari si white hat tadi. Tadi kan ya gather information ya kalau white hat tentang kebutuhan informasi gitu. Termasuk diantaranya adalah no opinions gitu, sifatnya neutral. Terus udah gitu dia mencari fakta gitu kan, apa yang diketahui dan tidak diketahui, known and unknown gitu, dan lebih ke objektif gitu. Jadi emang white banget gitu, saking berarti diibaratkan tuh putih polos gitu. Pokoknya cari informasi, nggak ada opini apa-apa, just informasi itu aja yang diambil gitu, dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang dinilai dulu gitu, jadi sifatnya objektif. Nah terus ada yellow hat gitu, dimana di situ adalah penggambaran brightness gitu kan, penggambaran suatu pencerahan, dimana kita memandang si informasi yang kita dapatkan dengan lebih positif, lebih optimis, punya nilai atau punya value-nya, punya manfaatnya juga. Terus ada green hat, dimana green hat ini adalah tahapan ketika kita berpikir secara kreatif gitu, dan kita memikirkan kira-kira ada alternatif-alternatif lain nggak ya dari ide yang pertama tadi yang kita sudah temukan, atau informasi yang kita temukan tadi gitu. Persepsinya seperti apa, apakah konsepnya juga barunya seperti apa, apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita terapkan, dan lain-lain. Terus ada yang namanya red hat tadi kan, red hat lebih ke arah emosi. Jadi kalau kita pakai topi merah, berarti kita akan melibatkan emosi kita. Terus ada the blue hat ini lebih ke tadi menarik diri, melihat gambaran umum, dan memanage sebetulnya. Jadi mengelola kira-kira yang harus kita hadapi dan harus kita bersikapnya itu seperti apa melalui the blue hat tadi. Terus ada the black hat. Nah, the black hat ini adalah tahapan atau misalnya cara berpikir kita, cara berpikir hati-hati. Kalau misalnya di Andy Green mungkin cara berpikirnya lampu merah ya, gitu. Ada sedikit gitu lampu merahnya. Jadi kita mulai pakai evaluation, mulai pakai judgment nih, mulai pakai critical nih. Kira-kira apakah ide tersebut punya dampak negatif gitu kan atau tidak. Oke, itu tadi gambarannya. Nah, kalau yang sebelumnya adalah teknik-teknik kreatif untuk menstimulasi berpikir atau menstimulasi ide kreatif kita seketika kita misalnya punya ide gitu kan. Kalau yang satu ini adalah teknik-teknik untuk menstimulasi pola pikir kreatif kita. Jadi gimana kita bisa membentuk atau berpikir polanya tuh ada gitu. Polanya tuh pola kreatif gitu, bukan pola yang umum yang gitu aja gitu. Salah satunya adalah dengan The Disney Strategy atau strateginya Disney. Tahu kan ya Disney gitu. Nah, tahapannya apa aja sih kalau istilah The Disney Strategi ini? Ada tahapan pemimpi yang pertama, yaitu memvisualisasikan sebuah tempat untuk dimasuki, bebas untuk bertukar pikiran, untuk menciptakan tanpa batasan apapun. Gitu. Jadi, kita membiasakan berpikir mimpi dulu, berarti gitu. Gimana sih untuk jadi kreatif? Untuk jadi kreatif harus punya pola pikir yang kreatif. Nah, untuk cari pola pikir yang kreatif, stimulasinya atau cara merangsangnya adalah dengan salah satunya dari The Disney Strategy ini adalah mimpi aja dulu, intinya gitu. Bikin aja dulu mimpinya apa, terus yang kedua masuk ke tahap realis. Nah, jadi disaring mimpinya. Apakah mimpi yang kita pikirkan saat itu bisa diterapkan di kehidupan nyatanya kita gitu kan, misalnya mimpi pengen kayaknya buat suatu konser yang gede banget, um, dilakukan secara online di masa pandemi ini. Nah, kira-kira memungkinkan nggak untuk dilakukan gitu?
Kalau misalnya memungkinkan, caranya apa nih? Kita berpikir konstruktif tentang sebuah ide, terus nyusun rencananya. Oh, mesti hubungin ini, hubungin ini, hubungin ini. Mesti pakai vendor providernya ini biar kuotanya memenuhi. Mesti ngubungin apa lagi gitu. Nah, itu mulai mimpi yang tadi, yang pertama, direalisasikan secara bertahap. Terus yang ketiga adalah tahap kritik. Nah, ini adalah tahapan di mana kita memilih tempat untuk menjadi kritikus atau evaluator yang mampu mengkritik rencana yang tadi dengan cara yang konstruktif. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dievaluasi? Itu ada bad side-nya nggak, ada hambatannya nggak nanti yang akan kita hadapi. Itu yang diterapkan dari bisnis strategi. Selanjutnya adalah startup incubation phase atau satu lagi istilahnya adalah low cortical awareness break. Jadi ini tuh tahapan atau teknik-teknik atau satu teknik untuk menstimulasi pola pikir kreatif dengan cara sama kayak yang tadi the blue hat gitu kan ya, the blue hat tapi lebih ke manage, terus menarik diri dulu sebentar. Nah, incubation phase ini juga fungsinya sama untuk biar bisa berpikirnya lebih kreatif lagi, punya pola pikir yang kreatif. Kita juga nggak mungkin setiap hari harus dijejeli sama persoalan gitu kan ya, sama masalah-masalah, sama apa yang harus kita pikirkan gitu, thinking 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 terus. Nah, salah satunya adalah dengan cara incubation phase ini. Jadi biar kita bisa membantu kita untuk melihat situasi secara atau dengan perspektif baru. Yang terakhir adalah affirmation. Nah, affirmation ini adalah sebuah afirmasi, jadi metode yang berguna untuk memprogram ulang pikiran kita untuk bertindak dengan cara tertentu yang pastinya lebih positif. Gitu sih, afirmasi ini bisa bentuknya suggestion, jadi suggestion ke diri sendiri, suggestif diri sendiri bahwa tulis kata-kata, misalnya salah satu contohnya adalah tempel di kamar kalian terus bilang bahwa saya sukses, saya bisa sukses suatu hari nanti. Nah, itu terus yang diucapkan. Nah, itu adalah bentuk suatu afirmasi. Nah, dari afirmasi itu atau saya kreatif, saya kreatif, saya kreatif. Nah, sebetulnya dari afirmasi saya kreatif itu akan membentuk teman-teman untuk punya pola pikir yang kreatif. Nah, itu tadi pembahasan dan penjelasan mengenai materi teknik kreatif di sesi kelima kali ini. Lumayan agak panjang ya bahasannya, karena memang nggak bisa disingkat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa akses modulnya, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke dosen masing-masing. Jangan lupa dikerjakan tugas dan kuisnya, dan juga jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di Creative Thinking sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.